Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKPB Galilea Sabda Cice yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada saat ini kita kembali diberikan waktu untuk kembali merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba waktunya kepada kami semua untuk kembali saat ini merenungkan firman. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang nyata sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan kami mohon Engkau berkenan untuk melayakkan kami, untuk kami mendengar firman-Mu yang kudus dan mulia itu. Supaya setiap kami yang mendengar, kami beroleh berkat melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu akan pemenungan firman-Mu pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pemuda, juga anak-anak sekalian, kita mungkin sudah membaca bacaan kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Itulah bacaan kita pada ibadah Minggu 21 Juni tahun 2020 ini, di mana hari ini secara kalender gerejawi kita peringati sebagai hari Minggu kedua sesudah Trinitatis. Dan dalam permenungan firman Tuhan ini kita akan merenungkannya di bawah tema Datanglah pada Yesus, alami kelegaan. Jadi tema renungan kita pada hari ini adalah Datanglah pada Yesus, alami kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua, saudara dan saya tentunya, kita selalu rindu ketika kita menghadapi beban dalam kehidupan kita, ketika tekanan itu menghampiri perjalanan hari-hari kita, kita sungguh mendambakan untuk mengalami kelegaan dalam hidup kita. Saudara pasti punya pengalaman bagaimana saudara lega setelah menerima pengumuman atau pemberitahuan sesuatu yang saudara nantikan. Ada kelegaan tersendiri. Atau saudara telah melalui satu fase tertentu dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara merasa, semua sudah berlalu di fase itu. Saudara menjadi lega. Tapi kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita merasa ada beban dalam hati kita, dalam kehidupan kita, yang mengganggu sekali perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini saya membaca berita bagaimana begitu banyak dampak yang dialami oleh manusia oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dampaknya begitu beragam. Tetapi yang ingin saya bagikan hari ini adalah apa yang saya baca berita kemarin, bahwa ada seorang wanita di salah satu kota besar di Jawa Timur. Dia bertingkah laku sebagai seorang yang tidak waras, saudara, atau tidak normal, saudara. Padahal dia seorang dokter gigi, saudara. Di pinggir jalan dia tidak menggunakan apa yang harusnya dia pakai, sehingga menjadi perhatian banyak orang. Dan saya membaca bahwa penyebabnya adalah oleh karena orang yang dia kasihi meninggal dunia oleh karena COVID-19. Atau berita yang saya dengar juga kemarin saya baca dari media sosial, bahwa ada seorang yang dulunya adalah mantan manajer sebuah hotel, atau boleh dikatakan hotel villa di satu daerah di Pulau Bali ini. Dia ada di tengah jalan, menghentikan banyak kendaraan dan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia mengalami stres berat dalam kehidupannya. Padahal dia seorang mantan manajer. Dan banyak yang mengatakan bahwa itu disebabkan oleh karena masalah ekonomi yang menimpa dia, atau masalah pekerjaannya. Saudara, dari dua kisah ini saya ingin mengatakan bagi saudara bahwa betapa pentingnya kehidupan kita ini ketika menghadapi begitu banyak tekanan yang mungkin harus kita hadapi. Kita bisa tetap mengalami kelegaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang mengalami kelegaan dalam segala beban yang mungkin harus kita hadapi, sesuai dengan tema yang telah saya katakan di awal dan sesuai dengan bacaan yang telah kita baca, mungkin kita akan berkata, oh iya, saya tahu Pak, bahwa kalau mau dapat kelegaan saya harus datang kepada Tuhan, saya harus datang kepada Yesus, sebagaimana apa yang dia katakan. Tapi tidak jarang saudara, dalam praktek hari-hari yang kita lalui, tidak semudah apa yang mungkin kita baca atau kita dengar, atau tidak semudah apa yang saya sampaikan pada saudara saat ini. Jadi saudara, saya ingin saudara sekarang mengajak untuk melihat bagaimana sebenarnya ketika kita bicara datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus untuk kita mengalami kelegaan dari segala beban hidup, dari segala keletihan lesu yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita.
Nah, saya ingin bagikan pada saudara dari bacaan kita tadi, Matius 11 ayat 25-30, ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika kita rindu untuk sungguh datang dan mengalami kelegaan itu di dalam Yesus. Dan saya menyingkatnya dengan sebuah akronim 3P, saudara. Nah, P yang pertama adalah, itu terdapat dari ayat ke-25 sampai ayat ke-27, yaitu tentang pertobatan. Jadi saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, maka yang perlu saudara dan saya lakukan adalah pertobatan. Kenapa pertobatan, saudara? Kalau kita baca bacaan kita, ayat sebelumnya, yaitu ayat 20-24, dari Injil Matius pasal 11, di situ judul perikopnya adalah Yesus mengecam beberapa kota. Kita lihat ada beberapa kota yang disebut di situ, yang Yesus kecam, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. Kota-kota yang Yesus sebutkan bahwa hukuman terhadap kota itu akan lebih dahsyat daripada hukuman yang pernah dialami oleh kota-kota sebelumnya dalam sejarah bangsa Israel. Nah, menarik adalah kenapa Yesus sampai perlu mengecam kota-kota itu, saudara? Karena orang-orang di kota-kota itu, mereka sudah mendengar tentang Yesus, mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tetap tidak percaya, tidak mau bertobat dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus perlu mengecam mereka, bukan untuk menyatakan Yesus nggak punya kasih, tapi untuk memperingatkan mereka untuk mereka bertobat. Itulah sebabnya 25-27 bacaan kita itu berbicara tentang syukur Tuhan Yesus. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Yesus ingin mengatakan, ingin menegur sebenarnya secara khusus ahli Taurat orang Farisi pada saat itu, yang mereka semua dianggap sebagai orang yang bijak dan pandai, tetapi mereka tidak menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami kelegaan itu dalam kehidupan mereka. Demikian juga orang-orang di kota-kota yang Yesus sampaikan di ayat yang kita lihat sebelumnya, 20-24 tadi, bahwa ketika mereka sudah melihat mujizat Tuhan, sudah mendengar tentang Yesus, tapi mereka tidak menerima Dia, tidak dalam pertobatan, maka tidak ada kelegaan yang mereka alami. Saudara pasti pernah mendengar ada satu bagian di Alkitab, di kitab Injil kita, yang mengatakan, Yesus mengatakan bahwa hanya orang sakit yang perlu tabib, saudara. Hanya orang yang sungguh mengakui dirinya berdosa, yang memerlukan Yesus Kristus Tuhan berikan kelegaan bagi dia. Jadi saudara, ketika kita bersama mau datang sama Tuhan Yesus, mau mengalami kelegaan dalam kehidupan kita, maka yang harus kita lakukan pertama adalah hidup dalam pertobatan, saudara. Ketika kita belajar hidup dalam pertobatan, berarti kita membuka diri kita untuk mengalami kelegaan yang datangnya daripada Yesus. Jadi saudara, tidak mungkin kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan kalau tidak didasarkan pada pertobatan, saudara. Karena ketika kita tidak mau bertobat, meninggalkan apa yang jahat, meninggalkan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, maka itu artinya kita sedang mengeraskan hati kita, menyombongkan diri kita, dan ingin mengatakan seolah-olah, Tuhan, saya tidak perlu engkau dalam hidup saya. Tetapi ketika engkau ingin mengalami kelegaan di dalam Tuhan, dari segala keletihan, dari segala beban yang mungkin engkau hadapi, maka saudara dan saya, kita harus sungguh belajar hidup dalam pertobatan. Saudara, kenapa orang gak mengalami kelegaan dalam dirinya? Karena dia pikir saja dia masih menyimpan dosa dalam dirinya. Dia masih menyimpan perbuatan-perbuatan yang dia tahu dia harus tinggalkan itu semua. Saudara, dosa itu sifatnya adalah selalu menghakimi, memojokkan, menghukum, dan segala sesuatu yang membuat dalam hati kita tidak ada ketenangan, apalagi kelegaan. Maka kalau kita mau mengalami kelegaan dalam kehidupan kita, ketenangan dalam hati kita, maka hidup dalam pertobatan yang benar. Terus meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Kita harus mengubah apa yang perlu kita ubah. Maka disitulah ada ketenangan yang kita alami, kelegaan yang dapat kita rasakan. Itu yang P yang pertama, saudara, tentang pertobatan. Lalu P yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita datang sama Yesus untuk mengalami kelegaan itu? Kita bisa baca dari ayat yang ke-28. Yesus berkata, ayat yang sangat familiar bagi kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. P yang kedua, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Pengakuan, saudara. Saudara, ketika kita membaca ayat tadi, saudara, itu adalah sebuah penegasan yang jelas dari Yesus ingin mengatakan bahwa di dalam Dialah ada kelegaan yang sejati. Bahwa di dalam Yesuslah solusinya, satu-satunya yang bisa kita alami kelegaan dalam segala hal yang harus kita hadapi, dalam berbagai tekanan hidup yang mungkin menghimpit kita dalam hari-hari yang kita jalani.
Saudara, ketika kita berbicara apa yang Yesus katakan ini, saudara, semua telah mari, aku beri kelegaan, saudara. Itu memang bisa kita artikan sebagai bentuk Tuhan bisa membebaskan kita dari segala keletihan, beban oleh karena fisik. Entah karena sakit penyakit, beban ekonomi, persoalan keluarga, dan sebagainya. Tapi kalau kita lebih jauh lihat konteks daripada bacaan kita, itu sebenarnya Yesus menawarkan kepada orang-orang waktu itu yang mereka hidup di dalam beban berat ritual agama Yahudi pada saat itu yang sangat memberatkan mereka. Dan berikutnya adalah bagaimana mereka mengalami beban rasa ketakutan dalam diri mereka ketika mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan ketat, dengan sempurna seperti yang disyaratkan oleh ahli Taurat orang Farisi pada saat itu. Saudara, dari apa yang pernah saya baca, saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi hidup di dalam situasi hukum yang begitu menekan mereka secara agama. Saya menemukan bahwa kurang lebih ada 613 peraturan yang harus mereka tepati secara sempurna. Dan mereka seperti punya sebuah piramida atau sebuah hierarki akan hukum mereka. Saya menemukan bahwa mereka punya apa yang disebut sebagai kitab Musa yang kita tahu, Pentateuch, saudara. Lalu mereka juga punya namanya Misdrah. Midras itu bicara tentang bagaimana orang Yahudi ketika mereka merenungkan kitab suci mereka atau menafsirkannya, dan mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai Midras itu. Lalu ada yang disebut sebagai Misnah, saudara. Nah, Misnah ini adalah kumpulan lisan yang pertama dari Yudaisme. Jadi tradisi lisan dalam istilah mereka. Dan berikutnya ada lagi, mereka terjemahkan apa yang disebut sebagai Talmud. Nah, Talmud adalah bagian dari percakapan atau diskusi daripada para rabi pada saat itu tentang keseharian, kebiasaan, aturan-aturan dan sebagainya. Sehingga singkat cerita, saudara, ada 613 kurang lebih aturan yang harus ditepati, saudara. Dan ketika waktu itu orang tidak bisa menepatinya, ada rasa, aduh, Tuhan akan marah sama saya. Oh, Tuhan akan memberikan hukumannya dalam hidup saya. Oh, saya nggak bisa lakukan ini, bagaimana cara? Ada begitu banyak tekanan, saudara, yang mereka alami. Di saat itulah Yesus datang menawarkan, kalau engkau mengalami keletihan itu, Tuhan mau beri kelegaan kepada mereka. Kelegaan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah kelegaan yang sungguh-sungguh untuk mereka mengakui bahwa mereka lemah, tidak mungkin bisa melakukan semua hukum Tuhan tanpa Tuhan menolong mereka. Itu, saudara, kalau saudara dan saya mau mengalami akan apa yang disebut kelegaan sejati dalam Tuhan, kita akui, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu. Aku gak mungkin bisa taat tanpa Tuhan menolong saya. Saya tidak mungkin bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau tanpa kekuatan yang Kau beri. Bapak, Ibu, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kadangkala kita merasa bahwa kita mampu untuk melakukan banyak hal untuk memenuhi hukum Tuhan atau kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya di saat yang sama, hal itu membuat kita bisa jadi frustasi dalam kehidupan kita. Hal itu bisa membuat kita merasa, aduh, kenapa kok saya gak bisa untuk melakukan itu semua. Maka ketika Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berat, aku akan beri kelegaan. Maka untuk merespon itu kita harus masuk dalam sebuah pengakuan, saudara. Pengakuan bahwa saya perlu Tuhan. Saya perlu Yesus untuk menolong saya hidup sebagaimana apa yang Dia mau. Hidup untuk apa yang Tuhan kehendaki. Maka di situ ada kelegaan, saudara. Saudara, seringkali, saudara, kelegaan tidak kita alami karena kita tidak jujur mengakui di depan Tuhan akan keterbatasan kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti ketidakmampuan kita. Yesus tahu betul ketidaksanggupan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi apa yang Dia kehendaki. Tetapi ketika kita sungguh beriman kepadanya, maka disitulah kita akan menemukan kekuatan. Karena kita mengakui kita lemah dan kita perlu Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kelegaan? Kalau ada pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan, yang sudah membuka tangannya untuk memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Lalu terakhir, yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa membaca ayat 29 dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. P yang ketiga, saudara dan saya perlu lakukan adalah penundukan diri. Apa maksudnya penundukan diri, saudara? Nah, kata kuk di situ, saudara, atau yang saya lihat dalam bahasa aslinya adalah kata sugos. Itu sebuah metafora atau gambaran yang menggambarkan hukum pada saat itu
Dan juga berbicara tentang apa yang terjadi hukum dalam perjanjian baru pada waktu itu. Dan ketika Yesus berkata, "Pikulah kuk dan belajarlah daripadaku," sebenarnya Yesus ingin mengatakan, mari belajar kepadaku. Mari belajar kepada apa yang Yesus kendaki, yang aku kendaki, kata Yesus. Karena apa yang Yesus kendaki sebenarnya itu engkau dapat lakukan di dalam Dia, di dalam iman, di dalam penundukan penuh kepada Dia, bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, ketika kita bicara tentang kuk atau apa yang harus kita lakukan, mentaati apa yang Tuhan mau, maka harus kita pandang sebagai sesuatu yang Tuhan pasti mampukan untuk kita lakukan. Karena perintah Tuhan bukan untuk memberatkan kita, tetapi untuk melegakan kita, menolong kita. Saudara, pada waktu itu, saudara, hukum-hukum yang terdapat dalam hukum Yudaisme pada saat itu, saudara, dirasakan hukum yang hanya seperti ingin menghukum orang, tidak ingin atau tidak bisa menolong orang bagaimana lepas dari tuntutan dari semua hukum itu. Artinya bagaimana mereka bisa melakukan hukum itu tanpa tekanan dalam diri mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk, karena kuk yang kupasang itu," kata Tuhan, "enak dan bebanku pun ringan." Saudara, mari kita mengingat ayat ini tidak sedang ingin mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan kebenaran dalam Tuhan, itu artinya kita melakukannya mudah, bukan itu, saudara. Tapi Yesus mengatakan bahwa ketika engkau melakukan apa yang engkau harus lakukan, dan itu muncul dari kasih-Mu kepadaku, maka hal itu akan membawa kebahagiaan, akan terasa ringan, akan terasa enak dalam kehidupan kita. Itulah yang tertulis, kita bisa baca dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, ketika dia berkata bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan itu sebenarnya enak, saudara, ringan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara penundukan diri, berarti kita bicara ketaatan. Orang bisa mengalami kelegaan kalau ada penundukan diri kepada Tuhan, ada ketaatan kepada Dia. Saudara, bukankah seringkali beban yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengalami kelegaan di dalam Dia. Ketika kita memiliki keletihan dalam diri kita, jiwa kita, kehidupan kita, ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, berkata, "Tuhan, aku mau belajar mengikuti Engkau," saya percaya saudara akan mengalami kelegaan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, teman-teman pemuda juga anak sekalian, saya percaya kita semua pernah mengalami tekanan hidup, atau mungkin sedang mengalami tekanan hidup, dan ada sangat besar kemungkinan akan mengalami tekanan hidup di hari-hari yang akan datang. Ada begitu banyak macam tekanan hidup yang bisa menghimpit kehidupan kita, yang bisa membuat seperti beban itu berat harus ada di pundak kita, yang kita bisa merasakan seperti tidak ada ketenangan dalam hati kita. Kita tidak merasakan kelegaan itu. Kita menantikan waktunya kapan ini berakhir. Kita selalu berseru dan berharap kapan semua ini akan dapat kita latasi. Hari ini kita diingatkan kembali dengan perikop yang mengatakan ajakan juru selamat ini. Bagaimana Yesus mengatakan, ketika engkau mau mengalami kelegaan, mari datang kepadaku. Itu kata Yesus. Dan Dia berjanji, saudara, akan memberi kelegaan. Saudara, apa yang Yesus katakan, aku akan memberi kelegaan, itu mengisyaratkan saudara harus datang dengan cara yang benar. Dia siap memberi kelegaan, tetapi kita juga harus mau datang dengan cara yang benar. Dan datang dengan cara yang benar yang telah kita baca renungkan adalah bicara tentang pertama pertobatan. Lalu yang kedua bicara tentang pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga bicara tentang penundukan diri di hadapan Dia. Saudara, dalam menjalani hari-hari yang harus saya lalui, tekanan pasti ada dalam berbagai bentuk. Demikian juga saudara alami. Tapi ketika kita belajar melakukan itu semua, saya mengalami, saudara, dan saya percaya saudara pasti juga pernah mengalami, bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika Dia mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kita akan mengalami kelegaan. Mungkin masalahnya belum selesai, mungkin persoalan yang belum dapat kita atasi, tapi kita bisa mengalami kelegaan dalam diri kita. Kita bisa mengalami ketenangan dalam hati kita, karena kita sungguh percaya bahwa ada kekuatan di dalam Dia. Karena kita menjalani apa yang harus kita kerjakan, kita datang dengan cara yang benar kepada Tuhan. Tapi jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, ada banyak prediksi, baik secara ekonomi, baik secara psikologi, dan banyak lagi, saudara, bahwa hari-hari ke depan pasca pandemi ini ada waktu yang cukup lama, ada pemulihan terhadap dunia ini. Mungkin kita bisa mengalami begitu banyak tekanan yang membawa beban dalam diri kita, keluarga kita,
Banyak hal bentuk yang bisa kita alami. Tapi mari kita ingat hari ini firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita. Ini Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menawarkannya bagi saudara dan saya. Maka respon kita datang dengan cara yang benar. Dan mari kita alami kelegaan di dalam Tuhan. Kelegaan yang akan membuat kita terus melangkah dalam kehidupan kita. Maju dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan menolong saudara dan juga saya. Untuk kita datang dengan cara yang benar kepada Dia. Sehingga kita mengalami kelegaan yang Dia siapkan. Yang Dia sedia lakukan bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita merasa, oh Tuhan terima kasih. Beban ini aku tahu, aku tidak pikul sendiri. Karena Tuhan menolong aku menjalaninya bersama dengan Engkau. Saudara, sebagaimana pujianlah kita naikkan dalam ibadah kita. Dari Kidung Jemaat 358. Semua telesu. Di situ jelas dikatakan, datang saja pada Yesus. Datang saja pada Yesus. Terima rahmatnya. Sekarang Dia menantikan saudara dan saya untuk kita datang kepadanya. Untuk mengalami kelegaan yang Dia mau berikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, datanglah pada Yesus. Terimalah, alamilah kelegaan yang disediakan bagi saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita sekarang menaikkan doa kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena hari ini ketika kami bersama telah merenungkan bersama firman-Mu yang begitu indah, bagaimana Engkau dengan kasih-Mu, kesetiaan-Mu memberikan tawaran kepada kami semua, ajakan kepada kami untuk mengalami kelegaan ketika kami mengalami keletihan, kelesuan, dan juga beban berat dalam kehidupan kami. Engkau bersedia untuk menolong kami. Karena Engkau tahu ketidakmampuan kami, keterbatasan kami, ketidaksanggupan kami menjalani kehidupan, menjalani berbagai tugas, tanggung jawab, kewajiban kami. Oleh karena itu kami bersyukur. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan yang selalu menyediakan kelegaan yang sejati dalam kehidupan kami. Yang tidak akan mungkin bisa disediakan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Hanya di dalam Engkau, solusi satu-satunya, kelegaan yang dapat kami alami dalam berbagai situasi. Tuhan, tolonglah kami datang dengan cara yang benar. Datang kepadamu, ya Yesus Tuhan, supaya kami mengalami kelegaan di dalam Engkau. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam segala pergumulan mereka hadapi, kekuatan, pengharapan, penghiburan Tuhan ada bagi setiap jemaat Tuhan. Berkati masing-masing keluarga, berkati pekerjaan usaha masing-masing jemaat-Mu. Dalam masa pandemi secara khusus tentu tidak mudah, tetapi biarlah pengharapan, daya juang yang berasal daripada Tuhan boleh ada bagi kami semua untuk kami melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Dan biarlah dalam segala situasi kami mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga-keluarga dalam setiap hal yang direncanakan. Tuhan berkati anak-anak karunia-Mu dalam tiap-tiap keluarga. Dari pemuda kami, remaja sampai anak-anak kami. Tuhan kiranya menjagai dan memberkati mereka semua. Sehingga mereka selalu sehat di dalam Tuhan. Dan mereka bertumbuh dalam iman kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, berdoa juga bagi setiap program pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh melakukannya di dalam iman kami kepadamu. Dengan yakin percaya, apa yang kami lakukan di dalam Engkau, Tuhan pasti menolong kami dan memampukan kami. Berkati para pelayan-Mu Tuhan, majelis jemaat, pengurus kategorial, tim-tim yang ada, panitia pembangunan, maupun persamuan ada. Tuhan menolong, supaya dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ada sukacita Tuhan. Dan juga ada apa yang mereka perlukan di dalam segala hal untuk dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan juga memberkati akan keluarga besar LKS Awidiasi Badung di Cica. Tuhan berkati seluruh anak-anak yang tinggal di dalamnya. Tuhan memampukan dan menolong staf dan pimpinan untuk boleh mengerjakan tugas panggilan dalam pelayanan di LKS Awidiasi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati bagi setiap pribadi-pribadi mengalami kelemahan fisik. Tuhan kira berkenan melawat, memberikan kesembuhan. Ia menghadapi pergumulan, mereka tetap beriman, berharap kepada Tuhan. Dan juga berdoa secara khusus saat ini bagi Gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan menolong majelis doa harian, majelis doa lengkap, dan seluruh kepada pemain kepala bidang yang ada. Demikian juga jemaat Tuhan di Pulau Bali ini, Tuhan berkati. Tuhan juga menolong gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja-Mu berada. Supaya gereja-Mu boleh terus ada demi kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat kesaksian bagi sekitarnya, bagi lingkungan di mana gereja itu ada. Tuhan berkati pemerintahan kami dalam masa-masa pandemi ini. Begitu banyak yang harus diputuskan, dipikirkan. Tuhan menolong. Sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Tuhan juga menolong memberkati para medis sehingga mereka boleh bekerja dengan kekuatan daripada Tuhan. Para pasien positif yang masih dirawat, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga kira menolong seluruh masyarakat supaya boleh mendukung pemerintahan kami melakukan bagian yang harus dilakukan, sehingga bagian yang masyarakat harus lakukan itu bagian mendukung supaya rantai penyebaran virus corona ini dapat dihentikan. Terima kasih Tuhan, berkati Pulau Bali secara khusus. Tuhan akan lindungi dan jaga kiranya dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami, sebab kami perlu pertolongan-Mu dalam situasi ini. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya berdoa, biarlah Tuhan akan menolong terus kehidupan kami di hari-hari ke depan. Apapun yang harus kami jalani, kami mau menjalani bersama dengan Tuhan. Dan bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, memelihara hati dan pikiran jemaat-Mu dalam Kristus Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Dan Roh Kudus yang akan menguatkan, menghibur, dan juga akan menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami semua ada dalam penyertaan Allah yang sempurna dalam hari-hari yang dijalani. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, teman-teman muda dan anak-anak semua, selamat hari Minggu bagi saudara semua. Tetap sehat, semangat di dalam Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi kehidupan saudara semua. Shalom.